warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi apa siang? Pagi menjelang siang. Izin Mbak ya, insyaallah. Meskipun waktunya siang, tapi semangatnya tetap semangat Pak. Masya Allah. Dimana semua ayah bunda ini, saya sebutnya ayah bunda, benar ya? Karena orang tua saya semua di sini. Jadi ayah bunda, bapak-bapak, ibu semua, abang agak semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, kita bisa dipertemukan pada siang hari ini, yang insya Allah hadirnya kita di sini bisa menjadi rahmat dan berkah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini pada hari ini, bertemunya kita di sini menjadi wasilah Allah tolong segala urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah tebalkan isi kantong kita. Kayaknya itu yang paling kencang. Masya Allah, tabarakallah. Bersalawat kepada baginda kita, Nabi besar kita, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Izin perkenalan ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tasyrifuddin. Muhammad Tasyrifuddin. Pakai shin. Pakai apa? Pakai sin besar atau shin kecil? Pakai shin besar ya. Tapi laisa sod, bukan pakai sod ya, tapi pakai shin. Pakai shin. Tashrif. Biasa dipanggil tashrif, Mas Tashrif. Karena tashrif itu artinya kemuliaan, orang yang memuliakan agama. Insyaallah. Mudah-mudahan jadi doa pemberian dari kakek saya, dari orang tua saya. Insyaallah. Saya orang mana? Orang mana ini? Orang mana? Saya asli ayah saya Jombang, Jawa Timur. Sepung Jawa. Orang Jawa sini banyak ya. Ayah saya orang Jawa, Jombang, Jawa Timur, dekat Tebu Ireng. Pesantrennya Gus Dur ya. Saya lahirnya di Jakarta. Lahirnya di Jakarta, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jadi ada Betawinya, Mardani ya, dekat Mardani. Tapi dari ibu saya itu nenek Gorontalo, Sulawesi, kakek Banten, Pandeglang. Nano. Jadi kalau ditanya aslinya mana? Aslinya Nusantara. Gado-gado betul ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Saya tuh ketemu bapak-bapak, ibu-ibu semua tuh kayak ketemu nenek saya. Tuaan gitu ya. Saya jadi ingat sama almarhumah mami saya. Saya biasanya panggilnya mami, karena orang Gorontalo gitu ya. Nah, karena mami saya itu dari SD, kalau nggak salah ya, dari SD atau SMP, sama kayak bapak ibu semua. Jadi nggak ngeliat juga. Jadi tunanetra juga. Dan masya Allah, saya tuh kagum sama nenek saya tuh. Mami tuh jam 2 malam tuh nyuci baju 1 ember 2 ember, bisa gitu kan gitu. Terus setiap jam 2 malam tuh tahajud ngapal Quran. Masya Allah, saya bilang insya Allah. Alhamdulillah, bismillah, ketemu ayah bunda di sini, ketemu kayak ke mami saya. Masya Allah. Kalau ngomongnya mami jadinya kayaknya
lebih elegan gitu ya, jadi lebih muda gitu ya. Kalau panggilnya nenek kayaknya lebih tua gitu ya, kalau mami itu kayaknya lebih muda gitu. Masya Allah, alhamdulillah, bismillah. Maka saya sangat bersyukur ketemu bapak-bapak semua di sini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang dan menyenangkan. Dalam keadaan senang gak nih? Saya ngeliat dari tadi diceritain Pak Mirza, insya Allah saya liatin wajahnya satu-satu senyum semua di cerita tadi, insya Allah diceritain tentang Robbi, tentang Ilah, masya Allah, agar kita benar-benar mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika tidak ada Tuhan selain Allah, hilang semua kekayaan, betul? Hilang semua dunia, betul? Hilang semua harta, betul? Hilang semua dendam, benci, kesal, kecewa. Kenapa? Karena tidak ada ilah kecuali Allah. Maka Masya Allah, alhamdulillah, tadi saya datang ke sini, Bu, Pak, Bu, datang ke sini biiznillah min qadarillah, lagi dalam perjalanan ada mobil tiba-tiba rem mendadak. Begitu remnya mendadak, saya qadarullah yang diboncengin teman saya, Mas Bintang. Bintang mana? Mas Bintang di langit yang besar. Karena sudah besar sekarang bintangnya, udah bukan bintang kecil lagi gitu. Itu bismillah jatuh, jadi menabrak mobil, dan ada kendaraan di sebelah saya juga tertabrak dan tertiban oleh motor saya. Tapi dia kenanya sendiri. Tadi akhirnya saya sama Mas Bintang, yaudah kita ke rumah sakit, kita anterin tuh yang kakinya tadi robek, robek, bolong antara jari tengah sama jari telunjuk, itu robek, itu kelihatan dagingnya di dalam tuh. Padahal nggak ngeliat, tapi bisa merasakan, betul? Bisa merasakan ngerinya, bisa merasakan, aduh, sakitnya, betul ya? Padahal Bapak Ibu ngeliat nggak? Jadi sebenarnya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, meskipun kita tidak bisa melihat secara zahir, tapi kita bisa melihat secara hati, betul? Kita masih bisa merasakan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diceritain itu berarti memang pesan cinta dari Allah. Agar apa? Agar lebih berhati-hati. Dan agar apa? Agar bisa merasakan juga. Ini loh yang sering terjadi pada tunanetra. Betul ya? Ada yang ketabrak, betul? Ada yang ditabrak, ya, betul. Bahkan diceritain tadi ada yang kecebur di comberan, ya Allah. Ya, sering ya, masya Allah. Dan biiznillah, maka dapat pesan cinta dari Allah. Apa pesan cintanya? Faiza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 156. Dari 155, 156, 157. Wah, itu keren banget, itu pesan cinta Allah. Berikan kabar gembira. Dikasih kabar gembira. Kalau kabar gembira, Pak, ibarat nih, Pak, Bapak Ibu nih punya anak, terus anaknya nih udah berumah tangga, udah nikah, terus lagi mau melahirkan. Atau misalnya Bapak Ibu semua nih punya istri, istrinya lagi mau melahirkan. Kemudian lahirlah anaknya dalam keadaan selamat. Dikabarin sama orang tua, dikabarin sama keluarga, sama dokter, Pak, Bu, alhamdulillah anaknya lahir dalam keadaan selamat. Senang nggak? Bahagia nggak? Gembira nggak? Ya Allah, alhamdulillah bisa ngeliat cucu, ya, bisa gendong cucu, bisa ngomong cucu, masya Allah, bahagia ya.
Nah itulah seperti kita mendapat kabar bahagia, kabar gembira dari Allah. Apa kata Allah? Berbahagialah mereka, bergembiralah mereka. Siapa? Apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa masalah, mereka mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik siapa? Allah. Kami milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maknanya ada dua. Ada kembali kepada Allah secara zahiriyah, betul ya? Ada secara ruhaniyah. Gimana maksudnya tuh? Kembali kepada Allah, nanti kita wafat, ruh kita akan kembali kepada Allah. Itu secara ruhaniyah. Zahiriyah, kembali kepada Allah, ketundukan jasad kita, jiwa kita, tubuh kita itu kembali kepada apa yang Allah mau. Tuh. Kepada yang Allah mau. Kembali kepada Allah mau gimana caranya? Kembali kepada Quran, kembali kepada apa yang Allah perintahkan. Betul ya? Waktunya sholat kita sholat. Waktunya ngaji kita ngaji. Waktunya zikir kita zikir. Ingat Allah, kata Allah, ingatlah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini insyaallah ayah bunda, bapak ibu semua saya yakin udah lebih paham, udah lebih pintar dan lebih tahu. Betul ya? Saya mungkin hanya izin mengingatkan saja gitu. Bukan untuk menasihati tapi hanya mengingatkan ya. Jadi alhamdulillah dikasih kabar gembira sama Allah. Bagi mereka yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah ini artinya kita disuruh taat lagi sama Allah. Oh, kayaknya ada yang salah nih kemarin nih. Oh kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Taba wa aslaha. Taba wa aslaha. Coba sekali lagi. Taba aslaha. Taba itu apa artinya? Taba artinya bertaubat. Taba artinya apa? Bertobat. Wa aslaha. Aslaha artinya apa? Memperbaiki diri. Jadi bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi ketika ada masalah, ditimpa ujian, ditimpa musibah, kita introspeksi diri, tobat kemudian memperbaiki diri. Nah nanti kabar gembiranya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ulaika humul muhtadun. Petunjuk itu, Bu, Pak, artinya kalau kita lagi bingung, lagi nggak ketemu jalan keluar, dikasih petunjuk sama Allah, dapat cahaya nggak? Dapat jalan keluar nggak? Nggak punya uang nih misalnya, ya. Tiba-tiba dapat petunjuk dari Allah, datang dah ke sana silaturahim, tiba-tiba dapat uang. Ada nggak kayak gitu? Ya kan? Itu laikumul muhtadun, dikasih petunjuk sama Allah. Pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Duh ya Allah, pengen buang air besar, buang air kecil gimana ya gitu kan? Langsung angkat tangan, dan tolong yang sebelah, langsung melihat ada orang yang tergerak hatinya melihat bapak ibu semua dituntun ke kamar mandi tuh. Betul nggak? Akhirnya begitu bapak ibu, bayangkan ketika bapak ibu pengen BAB, buang air besar, buang air kecil gitu ya. Terus bapak ibu nggak ngeliat, nggak tahu posisi kamar mandi. Ngalamin kan? Pertama-tama kali kesini mungkin pernah ngalamin ya. Kamar mandi di mana ya, betul nggak? Kelihatan nggak di mana posisinya? Enggak. Tahu nggak posisinya di mana? Terus akhirnya nanya, dapat petunjuk. Luar biasanya petunjuknya double, triple. Bukan cuma dikasih tahu, ditunjukin. Betul ya? Bayangkan bapak ibu kalau cuma dikasih tahu doang, nyampe nggak kira-kira? Kagak. Nggak tahu. Pak, kamar mandinya bapak ke kamar 1, 2 sebelah kanan. Nanti belok kiri, nanti di situ kamar mandinya. Nyampe nggak kira-kira? Belum tentu nyampe, betul ya?
karena cuma dikasih petunjuk gitu dong, kasih arah dong. Tapi kalau bapak ibu dituntun, nah ditunjukin, Pak, Bu, ayo pegangan saya. Nah, kayak kita tuh ketika dapat petunjuk dari Allah tuh kayak dapat pegangan dari Allah. Masya Allah. Dapat pegangan, dituntun sama Allah. Nih kesini jalannya. Dapat kamar mandinya. Bapak ibu lagi pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Begitu duduk masuk kamar mandi, plong, plong nggak? Lega nggak rasanya? Kayak orang buang masalah, betul nggak? Langsung masih. Alhamdulillah. Itu orang kalau kebelet pipis, kebelet buang air besar, ini kayaknya ngalamin semua nih kan. Begitu keluar ya kan, Masya Allah. Enteng nggak badannya? Enak gak badan gerak kemana-mana? Enak banget, betul kan? Itu tuh ulaika humul muhtadun. Mereka yang dapat petunjuk dari Allah tuh kayaknya enteng buat jalanin hidup. Hidup tuh kayaknya tuh gak susah. Ada masalah, ada ujian, ketabraklah, ditabraklah, ya kan? Balik kepada Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Kayak saya tadi tabrak, alhamdulillah. Bingung teman saya. Loh, kok ketabrak bilangnya alhamdulillah? Itu beda lagi tuh tahapannya tuh. Ya kan? Beda kan? Kalau orang biasa ketabrak mungkin bilangnya mungkin bukan alhamdulillah ya, begitu kan? Innalillah, astagfirullah ya Allah. Tapi ketika orang bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika dia dapat musibah, waduh, maknanya luar biasa lagi. Insyaallah. Dan mudah-mudahan ditambah lagi sama hadisnya Nabi terakhir. Ketika kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fa idza sabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantilah apa yang menimpa saya, musibah yang datang pada saya, dengan pahala dan khairum minha, yang lebih baik daripadanya. Tuh diganti sama Allah. Kita yuk doakan yuk, terakhir ya, doakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Di mana? Di Sumatera. Di Sumatera. Insyaallah mungkin kita kehilangan pandangan kita, tapi di sana kehilangan, ada yang kehilangan kehidupannya, betul? Ada yang kehilangan saudaranya, betul? Ada yang kehilangan tempat tinggalnya, betul? Bahkan sampai sekarang banyak penjarahan. Ya Allah, ini musibah nasional sebenarnya sudah. Karena banyak korban jiwanya, ratusan yang meninggal. Kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang dapatkan musibah, Allah ganti dengan pahala yang berlimpah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Allah jadikan Sumatera dan seluruh Indonesia menjadi pulih kembali seperti yang Allah inginkan. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan langkah kaki kita, lisan kita, hati kita untuk mendekat dan istiqomah terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mewakili Hatam yang saat ini diamanahkan sebagai Direktur Hatam Academy. Jadi yang mengedukasi setiap orang untuk bisa menghafalkan Quran. Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Sekali ya, Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Sekali lagi lebih keras, 1, 2. Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan asal jaza. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang dirindukan Allah, keluarga penghuni surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.